Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Mamarehe. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan beberapa tugas berikut yang akan dikemas dalam format video informatif. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi ciri bahasa tidak ilmiah dan mendiskusikan perbaikannya menggunakan analisis contoh laporan teknis yang tidak ilmiah. Laporan yang akan kita analisis berikut ini berjudul Laporan Praktikum Gaya Listrik Statis dan Elektroskop yang dibuat oleh SMA Negeri 1 Gombong. Laporan ini kami temukan di internet. Linknya ada di sini. Laporan teknis ini kami menemukan beberapa penggunaan bahasa tidak ilmiah. Yang pertama, terlalu subjektif. Lihat di pembahasan tertulis tangan kita bermuatan. Laporan ilmiah ini harus bersifat objektif, bukan cerita harian. Perbaikannya, hapus kata kita, aku atau kami, ubah jadi kalimat pasif. Jadinya seperti tangan pengamat bermuatan atau tangan bermuatan. Kesalahan yang kedua adalah bahasa lisan. Di bagian prinsip kerja, penulis menulis kata ingat. Ini gaya bahasa guru di depan kelas, bukan bahasa tulisan teknis. Perbaikannya adalah langsung saja tulis faktanya, ganti menjadi karena muatan berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Lebih elegan bukan? Selanjutnya kesalahan ketiga, kalimat yang belum selesai atau ambigu. Coba cek di hasil percobaan. Tertulis bergerak menapa, menjauhi, mendekati, atau menari. Ini fatal karena menghilangkan data. Perbaikannya, tulis hasil pengamatan dengan lengkap dan tegas. Misalnya, ujung sedotan bergerak menjauhi tangan. Kesalahan keempat adalah tipe dan istilah asal. Di saran ada kata todak, harusnya tidak. Ini menunjukkan penulis tidak teliti. Perbaikannya, selalu lakukan proofreading, pastikan ejaan sesuai dengan KBBI. Kesalahan yang terakhir adalah daftar pustaka yang mentah. Lihat di bagian referensi, hanya menyalin link blogspot begitu saja. Ini tidak memenuhi standar akademik. Perbaikannya, gunakan format baku seperti APA atau MLA. Tulis nama penulis, tahun, judul artikel, dan URL-nya. Jangan cuma link kosong. Sekian tugas 1. Kita lanjut ke tugas 2, yakni menganalisis laporan teknis, teks berita, dan artikel dengan tujuan untuk melihat ragam ilmiah, ragam populer, dan jurnalistik. Pernahkah kalian menyadari bahwa satu topik yang sama, misalnya listrik, bisa diceritakan dengan cara yang sangat berbeda? Hari ini saya akan mengajak kalian menjadi detektif bahasa. Kita akan membeda 3 dokumen berbeda, laporan praktikum, berita, dan artikel tips untuk memahami apa itu ragam ilmiah, jurnalistik, dan populer. Pertama, mari kita lihat ragam ilmiah. Di sini saya punya sebuah dokumen, laporan praktikum gaya listrik statis dari SMA 1 Gombong. Ciri khas utamanya adalah struktur yang baku dan kaku. Lihat saja, dimulai dari landasan teori, lalu tujuan, hingga langkah kerja yang dinomori secara presisi. Bahasa yang digunakan di sini sangat teknis dan objektif. Penulis tidak bercerita, tapi melaporkan fakta. Contohnya definisi ini, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Tujuannya jelas, untuk pembuktian akademik, bukan untuk menghibur. Kedua, kita beralih ke ragam jurnalistik. Dokumennya adalah berita berjudul Tukang di Tamalanrea, Makassar tewas tersengat listrik. Perbedaannya sangat kontras. Jika laporan tadi tenang dan lambat, teks berita ini mendesak dan cepat. Lihat paragraf pertamanya. Seorang tukang berinisial DJ, 43 tahun, tersengat listrik saat melakukan pengecatan. Dalam satu kalimat, kita langsung tahu siapa, apa, dan di mana. Selain itu, ciri khas jurnalistik adalah adanya kutipan langsung untuk memperkuat fakta. Di sini tertulis, saat korban berada di atas atap, ujar Kapolsek Tamalanrea. Bahasanya lugas, hemat, dan fokus pada fakta terkini. Terakhir, ini yang paling sering kita baca sehari-hari, ragam populer. Contohnya adalah artikel, tips anak aman dari risiko bahaya listrik. Kalau ragam ilmiah itu kaku, dan jurnalistik itu tegas, maka ragam populer itu bersahabat. Perhatikan bagaimana penulis menyapa kita dengan kata Anda. Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat mengurangi risiko. Rasanya seperti diajak mengobrol kan? Isinya pun solutif dan praktis. Langsung ke poin-poin, seperti pasang stop kontak dengan ketinggian minimal 145 cm. Tujuannya murni untuk mengedukasi orang awam dengan bahasa yang mudah dicerna. Jadi apa kesimpulannya? Meskipun sama-sama membahas listrik, ketiga dokumen ini mempunyai dunia yang berbeda. Laporan teknis untuk menguji kebenaran, fokus pada data. Berita untuk mengabarkan peristiwa, yang fokus pada fakta terkini. Artikel tips untuk memberi solusi, fokus pada pembaca. Dengan memahami ragam bahasa ini, kita bisa menempatkan diri. Kapan harus formal, kapan harus lugas, dan kapan harus santai.
Yang terakhir, kita akan merevisi kalimat dan paragraf dari hasil analisis kesalahan kalimat pada laporan praktikum. Untuk laporan praktikum, yang kita akan menganalisis laporan praktikum kelistrikan dari Universitas Terbuka. Dari laporan praktikum ini, kami menemukan beberapa kesalahan kalimat. Kesalahan pertama adalah redundansi atau pemborosan kata. Perhatikan kalimat berikut. Saling menolak karena. Pengulangan konjungsi ini tidak efektif. Gunakan kalimat yang padat. Cukup tulis dengan kedua bola pingpong saling tolak-menolak karena memiliki muatan sejenis. Kesalahan kedua adalah fragmentasi kalimat. Penulis memisahkan anak kalimat karena rangkaian dari induk kalimatnya dengan tanda titik. Ini mengganggu kohesi paragraf. Revisi yang harus dilakukan adalah dalam ragam ilmiah, hubungkan sebab dan akibat dalam satu kesatuan. Seperti lampu tidak menyala karena tidak ada tegangan listrik pada rangkaian tersebut. Yang ketiga adalah kesalahan ejaan pada imbuhan pasif. Kata digunakan dan dihantarkan ditulis terpisah, padahal keduanya adalah kata kerja pasif, bukan petunjuk tempat. Revisi yang harus dilakukan sesuai kaidah PUEBI. Penulisannya harus serangkai, digunakan, dan dihantarkan. Keempat, penggunaan diksi non-formal dan kesalahan ketik. Terdapat kata langsung dan struktur kalimat perintah yang kurang sopan untuk laporan formal. Revisi yang harus dilakukan adalah menggunakan bahasa yang objektif dan instruktif. Ubah menjadi, namun jika lampu tidak menyala, segera periksa penyebabnya. Kesalahan terakhir adalah ketidakjelasan subjek. Kalimat sehingga ketika praktik harus mengulang, tidak memiliki pelaku yang jelas. Revisi yang harus dilakukan, pastikan subjek kalimat tertera jelas. Revisinya adalah sehingga praktikan harus mengulang percobaan beberapa kali agar hasil sesuai prosedur. Sekian dari saya, Chandra Setiawan. Terima kasih.